kesombongan mengganggu kepemimpinan. Allah melarang keras kesombongan dan mengancam akan memasukkan orang yang sombong ke neraka. Karena itu, kita mesti menghindari kesombongan di bidang apapun dalam kehidupan kita, termasuk dalam kepemimpinan. Rasulullah SAW mengutip Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-kibriya'u izari. Saya ulang, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Man naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam. Kebesaran adalah pakaianku dan keagungan adalah selendangku. Siapa yang mencabut salah satu dari keduanya dariku, maka akan aku lemparkan dia ke neraka jahanam. Tentu pakaian dan selendang ini kiasan. Kiasan yang memudahkan kita membayangkan bahwa rasa keagungan itu hanya dimiliki oleh Allah saja. Kita tidak boleh menyaingi Allah. Kalau kita menyaingi Allah, sama dengan kita itu menarik atau mencabut selendang atau pakaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti kita mencoba menyaingi Allah. Menyaingi itu berarti musyrik. Orang musyrik itu telah melakukan dosa besar dan tidak ada balasan kecuali neraka. Nah, seseorang dikatakan sombong jika dia tidak mau percaya kepada kebenaran. Artinya dia merasa bahwa kepintarannya melebihi kebenaran. Coba, kepintaran seseorang dianggap sebagai lebih unggul daripada kebenaran. Itu berarti orang itu menolak kebenaran. Dan orang sombong itu meremehkan orang lain. Rasulullah bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Di Al-Quran ada definisi singkat dari sombong, yaitu apa yang dilakukan oleh iblis. Aba wastakbar. Iblis itu sombong, dia membangkang dan membanggakan diri dan menganggap dirinya besar. Nah, kita gabungkan antara firman Allah bahwa seorang yang sombong itu kecenderungannya mengaku dirinya besar, dan karena dia mengaku dirinya besar, dia tidak mau mengakui kebesaran orang lain. Karena tidak mau mengakui kebesaran orang lain, maka orang itu akan menolak untuk taat kepada orang lain. Jadi dia merasa yang paling unggul. Rasulullah menguraikan dengan cara yang berbeda. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan orang lain. Karena pemimpin yang sombong itu cenderung untuk menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, maka dia akan menghadapi banyak kesulitan dalam mengajak pengikutnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang diridhoi Allah. Masih ingat beberapa waktu yang lalu kita bahas bahwa kita dalam memimpin diri sendiri, kita mesti mengarahkan diri kita sendiri ke suatu tujuan. Tujuan yang paling mulia adalah ridho Allah. Kalau kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri untuk menggapai ridho Allah, maka kita mencoba mengajak orang lain. Kita ajak untuk menggapai tujuan yang sama, yaitu ridho Allah. Nah, ketika kita memimpin diri sendiri, ya kita anggap sebagai kepemimpinan secara pribadi. Tapi kita kembangkan kapasitas kita untuk bukan hanya bisa memimpin diri sendiri, tapi juga memimpin orang lain. Misalnya ketika kita berkeluarga, kita mesti mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu ridha Allah.
Syukur kalau kita bisa mengembangkan lebih luas, kita mengajak masyarakat di sekitar kita, di kampung kita, di kelurahan kita dan sebagainya, untuk mencapai tujuan diridhoi Allah. Syukur kalau kita bisa memperluas lagi cakupan kepemimpinan kita sampai ke memimpin negara. Ada beberapa indikasi yang bisa digunakan untuk menengarai bahwa seseorang pemimpin itu sombong. Yaitu yang cenderung menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Saya berikan beberapa contoh kecenderungan orang yang sombong. Yang pertama, pemimpin yang sombong merasa bahwa dirinya adalah yang paling berkuasa dan tidak ada yang berani menghalang-halanginya meskipun apa yang dilakukan itu menyakiti orang lain. Pemimpin yang sombong itu bisa mengambil keputusan atas dasar kemauannya sendiri. Meskipun kemauannya dia yang diwujudkan dalam keputusan itu merugikan pihak orang lain. Contohnya, ada seorang raja yang berusaha merampas kapal dan perahunya masyarakat. Bila ada kapal atau perahu yang bagus, dirampas. Maunya yang bagus-bagus. Yang buruk, dia tidak mau mengambilnya. Jadi, salah satu karakter pemimpin yang sombong, itu dia merasa menang sendiri, sehingga dia berani merampas hak orang lain. Kita perhatikan coba, kalau korupsi itu merampas hak orang lain, bukan? Jadi orang yang korupsi itu berarti sombong. Nah, ini ada cerita seorang raja yang diceritakan di Al-Quran di surat Al-Kahfi. Raja itu tidak disebutkan namanya di Al-Quran, di ayat itu, tapi para ulama mencoba mengira-ngira kira-kira siapa sejarahnya pada zaman itu. Ada yang menyebut raja itu namanya Hudad bin Budad. Ada yang menyebut raja itu namanya Julandi. Ada yang menyebut namanya Suhaili. Bagi kita, nama kurang penting. Yang penting adalah substansinya, dan di Al-Quran tidak disebutkan namanya. Ya sudah, kita ngikuti Al-Quran, siapapun, pokoknya kelakuannya yang seperti itu. Ini cerita Nabi Musa dengan Khadir. Khadir itu ada yang menganggap sebagai nabi, ada yang menganggap bukan nabi. Karena kalau nabi itu harus mengajak orang lain untuk mengikuti ajarannya. Tapi Khadir ini dia ajarannya tidak boleh kita ikuti. Maka kalau dikatakan nabi, siapa yang mengikuti? Bahkan Nabi Musa pun tidak boleh mengikuti ajarannya dia. Memang Nabi Musa belajar menemui Khadir untuk mempelajari apa yang dia kuasai. Tetapi ajarannya itu bertentangan antara ajaran Nabi Musa dan ajaran Khadir. Maka ada yang mengatakan itu nabi, ada yang mengatakan bukan nabi. Ya. Tapi Allah menyebut hambanya yang mendapatkan rahmat dari Allah. Beliau cerita setelah disertai oleh Nabi Musa, ada 3 peristiwa yang Nabi Musa itu tidak sabar. Karena waktu itu Nabi Musa ingin belajar dari Khadir. Nah, terus Khadir mengatakan, kamu tidak bisa mengikuti aku, tidak bisa belajar dariku, karena kamu tidak sabar. Nabi Musa ingin mencoba, aku insya Allah sabar. Ternyata tidak sabar. Ketidaksabaran Nabi Musa ini bukan berarti Nabi Musa itu pemarah, bukan. Karena pelajarannya atau ajarannya itu beda. Ajarannya tidak boleh atau tidak sejalan dengan ajaran Allah untuk Nabi Musa. Kalau Khadir itu
diberi juga ilmu oleh Allah tentang masa depan. Nabi Musa tidak diberi ilmu tentang masa depan. Ya, dan Khadir itu ada kalanya diperintah oleh Allah untuk membunuh seseorang. Nabi Musa tidak boleh. Makanya setiap Khadir itu melakukan tindakan, Nabi Musa menegur. Ya, Nabi Musa menegur karena tidak boleh begitu. Gitu. Nah, ini ada suatu peristiwa Nabi Musa mengikuti Khadir menaiki kapal atau perahu. Terus perahu itu dirusak oleh Khadir. Tentu Nabi Musa menegurnya. Karena itu kan hartanya orang yang dipakai untuk bekerja. Kok dirusak? Nah, kalau kita mengikuti syariatnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu utusan Allah, dia tidak boleh diam kalau ada orang melakukan suatu pelanggaran. Nah, menurut ajarannya Nabi Musa, Khadir ini melakukan pelanggaran. Maka kalau Nabi Musa tidak menegur, berarti Nabi Musa tidak melaksanakan tugas dari Allah. Ya, jadi wajar. Ya. Lalu Khadir menjelaskan, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Memang kapal itu aku rusak karena kapal itu milik orang-orang miskin yang menggunakan kapal itu untuk bekerja mencari penghasilan untuk nafkah keluarganya. Mereka bekerja di laut. Lalu aku ingin menodai atau merusak sedikit kapal itu. Karena apa? Di depan kapal itu ada raja yang sedang mondar-mandir ke sana kemari untuk merampas kapal yang bagus. Dirampas begitu saja, bukan dibeli, tapi dirampas. Kasihan kalau orang miskin, dia hanya mempunyai sarana bekerja dengan kapalnya, dengan perahunya. Tapi kemudian dirampas, mereka tidak akan bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah. Lalu dirusak saja. Dan benar, ketika raja itu, raja sendiri atau pasukannya juga bisa. Ya. Jadi kalau pasukan diperintah oleh raja, lalu pasukan itu melakukan tugasnya, bisa dianggap sebagai rajanya sendiri yang melakukan. Nah, ketika raja itu melihat kapal itu, wah rusak ini, jangan, jelek. Nah, jadi selamatlah orang-orang yang mempunyai perahu atau kapal ini. Saya menyebut perahu atau kapal dalam bahasa Arab disebut safinah. Safinah itu bisa ukuran besar, bisa ukuran kecil. Kalau ukuran kecil kita menyebutnya perahu. Kalau besar kita menyebutnya kapal. Tapi dalam bahasa Arabnya sama, safinah. Ya. Jadi pokoknya yang saya maksud dengan perahu atau kapal adalah safinah. Nah, raja ini kan semena-mena mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain. Itu karena kesombongan. Ya. Itu indikasi kesombongan raja tadi. Ada raja yang lebih sombong lagi, yaitu siapa? Fir'aun. Ya, Fir'aun itu mengambil keputusan, ya, kalau bahasa kita mungkin dekret, ya, yang menyatakan bahwa penduduk yang pendatang harus menjadi budak bagi penduduk asli atau pribumi. Nah, waktu itu pribuminya itu suku Kipti. Orang Inggris menyebutnya Egypt. Kipti, Egypt. Nah, itu penduduk asli. Dan ketika Inggris menjajah Mesir, Inggris tidak mau menyebut Misr, tetapi menyebutnya Kipti, Egypt. Supaya apa? Supaya membangkitkan kesadaran pribumi, kaum ini dijajah oleh orang-orang Arab, supaya mereka itu berantem. Tapi ternyata tidak berantem,
Dan Mesir sampai sekarang mengakui diri mereka sebagai orang Arab, ya, namanya kan Republik Arab Mesir. Nah, Firaun itu memperbudak para pendatang dengan paksa. Terus padahal yang lain itu dimanjakan seperti penduduk pribumi. Sebenarnya raja yang adil, siapapun yang tinggal di negara itu harus diperlakukan yang sama, ya. Tidak ada yang istimewa. Nah, karena takut bahwa suatu saat mereka yang diperbudak itu, yang takut ini Firaun, ya, karena Firaun takut bahwa nanti suatu saat mereka yang diperbudak itu bisa jadi melakukan pemberontakan, maka dia menganjurkan setiap bayi lelaki harus dibunuh supaya tidak sempat dewasa, tidak sempat berontak. Nah, jadi anak-anak yang lahir perempuan boleh, laki-laki tidak boleh. Karena tentara-tentara atau yang punya potensi berontak adalah para lelaki. Nah, kesombongan Firaun ini membuat dirinya gagal sebagai pemimpin negerinya. Buktinya apa? Orang-orang yang ini karena ketakutan yang diperbudak ini, lalu pada keluar dari sana, dan Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk memimpin masyarakatnya, masyarakat Bani Israel untuk eksodus, untuk keluar dari Mesir supaya mereka terbebas dari perbudakan. Nah, Allah sendiri menengarai bahwa Firaun itu sombong. Inna Fir'auna ala fil ardh. Ala itu artinya di atas. Berarti dia sombong. Firaun itu sombong di muka bumi. Nah, di terjemahan yang saya copy paste ini diartikan berbuat sewenang-wenang, ya. Sesungguhnya Firaun itu sombong atau berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Wa ja'ala ahla syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Dia itu memperlakukan rakyatnya berkelompok-kelompok yang berbeda. Ada kelompok yang diperlemah dengan cara anak laki-laki mereka itu dibunuh dan membiarkan hidup anak perempuan. Innahu kana minal mufsidin. Firaun itu sungguh orang yang melakukan kerusakan. Merusak, karena itu merusak tatanan hidup. Dalam hidup ini mesti ada pasangan. Laki punya pasangan perempuan dan sebaliknya. Kalau lakinya itu semuanya dimatikan, nanti siapa yang menjadi suami? Siapa yang menjadi tonggak kehidupan keluarga? Karena zaman itu tidak lazim perempuan itu bekerja, yang bekerja itu lelaki. Ya, jadi Firaun itu membuat sengsara rakyatnya satu kelompok, dan yang lain itu dimanjakan. Nah, kita tengarai, apakah kita mengalami hal itu? Ya? Nah, kesombongan Firaun itu diwujudkan dalam perbuatan yang semena-mena semacam itu, lalu akibatnya apa? Rakyatnya ketakutan, ya, ketakutan. Nabi Musa itu mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah, tapi pada tidak berani, karena nanti kalau mereka mengimani Nabi Musa, itu bisa disiksa, bukan hanya dihukum, tapi disiksa. Buktinya ketika para tukang sihir itu diadu keterampilan dengan Nabi Musa. Nabi Musa bukan keterampilan, Nabi Musa itu dengan mukjizat. Lalu Firaun memanggil tukang sihir. Ternyata tukang sihir kalah. Ketika kalah, mereka beriman. Nah, ketika mereka percaya kepada Nabi Musa, diancam. Ancamannya itu akan dipotong tangan dan kakinya secara silang. Ya, tangan kanan, kaki kiri. Dan disalib lagi. Nah, itu kan membuat orang lain menjadi ketakutan mau beriman. Maka Allah menyebut, udah Musa, bawalah Bani Israel itu keluar dari Mesir. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim.
Tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali anak cucu dari kaumnya, ini berarti hanya orang-orang Bani Israel. Kenapa yang lain tidak mau? Ala khaufim min Fir'aun. Takut pada Fir'aun. Wa malaihim, dan pembesar-pembesarnya. Takut ayyaftinahum, kalau mereka itu disiksa. Wa inna Fir'auna la'alin fil ard. Diulang lagi, la'al. La'al itu sombong, berbuat semena-mena. Sungguh Fir'aun itu sombong, berbuat semena-mena, dan dia orang yang melakukan yang berperilaku secara berlebihan. Jadi kepemimpinan Fir'aun itu menghasilkan ketakutan. Kalau menghasilkan ketakutan, maka rakyat tidak bisa berbuat sesuatu sesuai dengan kebutuhan mereka. Rakyat dibatas-batasi. Kalau melakukan tidak sesuai dengan kebijakan Fir'aun, bisa dipenjara atau dipotong tangan dan kaki atau dibunuh. Ya. Itu indikasi pertama. Indikasi kedua, pemimpin yang sombong itu menganggap dirinya sebagai pusat segala sesuatu. Dirinya menjadi pusat segala sesuatu. Mungkin bisa pakai istilah lain, self-centered. Self, dirinya sendiri, menjadi pusat. Semua aku yang melakukan. Semua harus mengikuti kehendakku. Semua harus berbuat untuk aku. Jadi, aku. Kalau dia berperan, ya, kalau pemimpin itu berperan sebagai raja, seperti Fir'aun, dia menganggap bahwa dialah yang mensejahterakan rakyatnya. Meskipun kesejahteraan itu sebenarnya datang dari Allah. Karena apa? Yang mengalirkan air, misalnya di Mesir itu Sungai Nil. Karena ada Sungai Nil, lalu terus tanah di sekitarnya itu menjadi subur. Menjadi subur, mereka bisa bertani dan sebagainya. Itu berarti yang memberi rezeki siapa? Kan Allah. Yang membuat tanah subur Allah. Yang membuat tanaman-tanaman bisa berbuah itu Allah. Tapi diklaim oleh Fir'aun. Ya, dianggap bahwa dirinya lah yang menjadi pusat kesejahteraan itu. Ya. Oleh karena itu dia menganggap berkuasa penuh di Mesir. Wanada Fir'aunu fi qaumih. Qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Afala tubsirun. Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, hai kaumku, bukankah kekuasaan di Mesir ini ada pada saya? Dan ini sungai mengalir di bawahku. Sungai mengalir di bawahku itu kan sejak dia sebelum lahir sudah mengalir di situ. Tapi dia mengakui bahwa itu kelebihan dari dia. Afala tubsirun. Apakah kalian tidak melihat? Jadi dia mengakui sebagai pusat segala sesuatu, termasuk kesejahteraan itu diakui sebagai dialah yang membuat. Nah, ciri khas ketiga, pemimpin yang sombong biasanya merasa lebih pintar dan lebih baik daripada orang lain. Meskipun kenyataannya tidak demikian. Orang sombong itu biasanya menutupi kelemahannya sendiri. Kelemahan itu di berbagai bidang. Mungkin dia tidak terampil, mungkin dia tidak pintar, lalu terus dia mengharapkan pengakuan kepintarannya dengan cara membangga-banggakan diri, menyombongkan diri. Tapi tetap aja merasa paling pintar. Ini lagi, masih Fir'aun lagi. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinu wa la yakadu yubin. Fakta bahwa kekuasaan di Mesir itu ada di tanganku. Apakah aku ini lebih baik atau orang ini itu maksudnya Nabi Musa, atau orang ini Musa yang dia hampir tidak bisa memberikan penjelasan. Maksudnya itu Nabi Musa omongnya cedal karena di waktu bayi dia dikasih pilihan bara dan kurma. Bayi tidak mengerti, dia ambil kurma. Sebenarnya dia akan mengambil kurma, dia sebenarnya ingin mengambil kurma, tapi oleh malaikat dibelokkan untuk mengambil bara. Karena bayi ini akan dibunuh. Lalu istrinya yang muslim, ya, istrinya Fir'aun yang muslim, itu mengatakan,
dia kan belum tahu, dia belum punya akal. Lalu Fir'aun, kalau belum punya akal kita tes, kita kasih bara sama kurma, pilih mana. Bara itu menarik karena dia menyala. Terus oleh malaikat tangannya dibelokkan untuk mengambil bara, dimasukkan ke mulutnya, lalu lidahnya sampai besar dia cedal. Nah itu diolok-olok oleh Fir'aun. Nah, karena merasa lebih baik dan lebih pintar daripada orang lain, meskipun faktanya tidak demikian, pemimpin yang sombong biasanya menikmati pujian dari orang lain atas sesuatu capaian yang sebenarnya bukan hasil karyanya dia. Jadi ada karya orang lain diakui, punyaku, itu karyaku, itu jalan di Papua aku yang bikin. Itu dulu tuh dibikin oleh presiden yang terdahulu, terus diakui itu aku. Oh itu jalan tol aku dan sebagainya. Nah, itu ingin dipuji telah melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak melakukan. Jadi hanya sedang pujian aja. Nah, Allah mengancam orang yang semacam itu. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Jangan kamu kira orang yang bangga dengan apa yang mereka telah lakukan dan senang dipuji atas sesuatu yang mereka tidak melakukan. Jangan kamu kira bahwa orang-orang semacam itu akan selamat dari siksaan. Walahum adzabun alim, mereka itu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Jadi hati-hati, kita jangan berbangga-bangga, dan kalau dipuji orang jangan lalu terus kita besar hati. Seringkali kesuksesan itu bukan karena kita. Kesuksesan seringkali karena karyawan kita, karena rakyat kita, atau karena pembantu kita. Tapi kalau dipuji, wah kamu hebat, senang sekali. Ya. Karena pemimpin yang sombong itu merasa dirinya paling pintar, dia menganggap bahwa idenya selalu benar dan yang lain salah. Itu artinya apa? Dia tidak mau dikritik. Bisa-bisa dia menyingkirkan orang yang mengkritiknya dengan cara memenjarakannya, mengasingkannya, atau membunuhnya. Dulu kalau hukuman pada salah seorang yang tidak disukai, mungkin karena kejahatan begitu, itu diasingkan, diusir dari negeri itu. Nah, kalau negara itu di tengah padang pasir, diusir itu ya hampir sama dengan mati. Karena kalau keluar dari kota, itu mereka tidak ada makanan. Lalu bisa mati kelaparan di sana. Padahal padang pasirnya luas sekali. Ya. Jadi caranya memenjarakannya, atau mengasingkannya, atau bahkan membunuhnya. Lagi, Masya Allah, ini Fir'aun lagi. Ya. Qala Rabbul Masyriq. Ini Nabi waktu berdebat, Nabi Musa dan Fir'aun. Siapa Musa Tuhanmu? Nabi Musa mengemukakan berbagai kriteria tentang Tuhan. Selalu dibantah oleh Fir'aun. Terus, karena Fir'aun tidak bisa membantah dengan logika, akhirnya main kekerasan. Nabi Musa bilang, Tuhanku itu adalah yang mengatur matahari terbit di timur dan matahari terbenam di barat. Tuhanku itu yang mengatur dunia ini, baik di sisi belahan timur maupun di belahan barat, dan juga termasuk daerah sini. Qala Rabbul Masyriqi wal Maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Yang namanya Tuhan itu yang mengatur barat dan timur, dan juga di antaranya. Apakah kalian tidak bisa berpikir? Fir'aun karena tidak bisa membantah secara logika, dia mengancam, qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau kamu tidak mau menganggap aku sebagai Tuhan, kamu menganggap Tuhan yang lain, aku akan penjarakan kamu. Nah, ini kalau bahasa sekarang, raja yang semena-mena itu kalau ada oposan, maka dipenjarakan. Atau bahkan dibunuh. Bunuh itu kan bisa dengan berbagai cara. Itu
salah satu indikasi kesombongan. Ada lagi, indikasi lagi. Pemimpin yang sombong tidak suka mendengarkan orang lain untuk mengemukakan idenya. Karena apa? Kalau ada orang mengemukakan idenya, itu dianggap yang ngatur ini aku apa kamu? Yang jadi atasan ini aku apa kamu? Yang jadi menteri aku apa kamu? Wali kotanya aku apa kamu? Ya, itu karena kalau ada orang mengemukakan ide itu dianggap menyaingi. Nah, jadi pemimpin yang sombong tidak suka mendengarkan orang lain mengemukakan idenya, terutama ide yang menyanggah kebijakannya. Jika ada seorang yang mencoba menyampaikan idenya berbeda, pemimpin itu berusaha memotong pembicaraannya. Jadi dia baru mengemukakan ide, dipotong supaya ide itu tidak lengkap. Nah, ini kita bisa lihat. Kalau di DPR itu mereka orang-orang anggota DPR itu takut orang itu mengemukakan kebenaran, diganggu dengan interupsi. Supaya apa? Dia tidak bisa mengemukakan idenya secara utuh. Interupsi. Habis waktunya dengan interupsi. Dan itu dianggap sah, karena ada aturan mainnya memang boleh. Jadi, ini saya dulu kan sering itu mengikuti dengar pendapat di DPR. Jadi kalau mereka itu nggak suka, itu caranya begitu. Interupsi. Bahkan kadang-kadang melempar kursi dan sebagainya. Masya Allah. Kalaupun ide itu sudah sempat disampaikan secara ringkas, jadi kadang-kadang ada orang yang pinter, ringkas, langsung utuh. Nah itu pemimpin yang sombong itu berusaha menyerang kepribadiannya. Misalnya menuduhnya gila atau jahat. Karena dia tidak mampu menyanggah ide tersebut secara substansi. Jadi kalau kita berdebat dengan orang, kok dia kemudian menyerang kita secara pribadi, dia sudah tidak bisa berpikir logis. Maka caranya itu nyerang pribadi. Lagi ini contohnya Fir'aun. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nabi Musa bilang, Tuhan itu yang mengatur kamu dan juga nenek moyangmu yang dulu-dulu. Jadi sebelum ada Fir'aun, itu sudah ada Tuhan. Bagaimana Tuhan yang baru lahir beberapa tahun yang lalu, itu terus mengatur alam raya. Yang siapa? Yang mengatur nenek moyang kita siapa? Nah itu Fir'aun gelagapan itu. Dia nggak bisa jawab. Lalu dia menuduh kepribadian Nabi Musa. Qala inna rasulu lakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Yang ini gila ini, orang yang mengaku utusan ini. Ya, dianggap gila. Ya karena dia nggak bisa membantah. Ya, ini seperti Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad SAW. Lalu menuduh, wah tukang sihir lah, gila lah, dan sebagainya. Ya. Nah, lagi indikasi yang lain. Pemimpin yang sombong itu tidak mau mengakui ketika berbuat kesalahan. Kalau salah nggak mau. Sehingga ada istilah, the king can do no wrong. Raja itu tidak bisa berbuat salah. Apa yang dilakukan raja pasti benar. Nanti ada dalil-dalil yang membenarkan itu. Ya, contohnya di negara kita adalah, kalau ada bencana misalnya, yang disebabkan oleh keputusan pimpinan yang sombong itu, atau perilakunya, dia cenderung menyalahkan pihak lain. Luang saya yang salah mereka kok. Ya, seperti ada anak muda yang dianiaya. Terus pasal ini yang dikemukakan oleh Pak Mahfud. Pasal yang dikenakan itu pasal itu tidak sengaja. Tidak sengaja kok babak belur seperti itu. Lalu Pak Mahfud mencoba, ini kok bisa begini, ini kenapa sih? Seharusnya pasal ini yang dikenakan. Kenapa yang dikenakan pasal itu? Dicari-cari ternyata anak itu anaknya pejabat yang kemudian transaksi keuangannya itu luar biasa dan sekarang berkembang. Ya. Dan sekarang berkembang, ditelusuri yang sampai ribut, ada itu pencucian uang, itu hanya berasal dari dua anak muda. Yang satu dianiaya oleh yang lain. Penganiayaan bisa sampai ke sana. Nah, itu karena kesombongan. Ya. Jadi kesombongan itu tidak harus presiden, tidak harus raja. Bisa pokoknya orang merasa berkuasa. Nah, contoh lagi yang di negara kita. Meskipun ada 712 orang korban
terdiri dari 132 orang yang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan atau sedang pada kerusuhan pasca pertandingan sepak bola Liga 1 antara Arema dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober 2022. Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan angin. Ya gara-gara ada anginnya meniup ke arah sana, ke arah audiens. Gara-gara pintunya tertutup. Yang salah kok benda yang tidak punya akal. Itu kan kalau tidak ada gas yang disemprotkan kan nggak akan ada orang yang mati. Jadi yang disalahkan pihak lain, dalam hal ini itu masih beruntung yang disalahkan angin sehingga tidak bisa dipenjarakan. Tapi kalau ada yang bisa disalahkan manusia, salahkan yang dia masuk penjara. Yang berbuat salah sebenarnya bebas. Nah, ini termasuk indikasi kesombongan. Ya. Pihak yang menembakkan gas air mata itu tidak mau mengakui kesalahan dan tidak dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Demikian juga Fir'aun. Jika ada suatu bencana, dia selalu menyalahkan Nabi Musa, bukan menyalahkan diri sendiri yang telah membantai bayi-bayi laki-laki yang baru lahir. Allah memberi peringatan itu dengan kejadian alam, misalnya وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan cara mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran, kemudian apabila datang mereka kemakmuran, mereka mengakui bahwa itu hasil mereka. Tapi kalau ada kejadian yang mereka anggap buruk, mereka anggap ini gara-gara Musa. Fa'idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Ketika suatu kebaikan itu yang terjadi, mereka mengatakan, ini kan kita, prestasi kita. Tapi wa in tusibum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa ma'ah. Kalau ada terjadi bencana, mereka menganggap ini gara-gara Musa dan pengikutnya. Jadi orang yang sombong itu tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Kalau mengakui kesalahan itu berarti dia menjatuhkan dirinya sendiri. Nah, pemimpin yang sombong, ini indikasi yang lain, tidak mau mendengarkan atau mengindahkan nasihat pihak lain. Ya karena menerima nasihat orang lain itu sama dengan dia mengakui kepandaian atau kelebihan orang lain dan sekaligus mengakui kekurangan dirinya. Maka mereka tidak mau mendengarkan nasihat. Ini dia ambil contoh disebutkan oleh Allah. Qalu sawa'un 'alaina aw 'adza am lam takum minal wa'idin. Ini kaum 'Ad, ya, kaumnya Nabi Hud. Nah, jadi tidak selalu raja, ya, ini masyarakat. Tapi tokoh-tokoh masyarakatnya mengatakan begitu. Hud, ya, sama saja kamu menasihati kami atau tidak, nggak ada artinya, kami tidak akan menggubris. Gitu. Nah, indikasi satu lagi, pemimpin yang sombong itu seringkali buruk dalam berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi kalau komunikasinya itu dengan bawahannya. Nah, karena dia menganggap dirinya paling penting, paling pintar, dan paling berkuasa, dia cenderung tidak mendengarkan pembicaraan orang lain. Yang termasuk bawahannya, misalnya bawahan sedang melaporkan problem yang terjadi di tempat kerja atau melaporkan yang terjadi di organisasinya. Apalagi kalau kesalahan itu atau kekurangan itu bersumber pada kebijakan pemimpin. Pemimpin yang sombong itu nggak mau mendengarkan, karena itu nanti akan menyalahkan dia. Jadi kalau ada orang ngomong, wah ini gara-gara ini cara mengatur keuangannya begini, oh ini gara-gara proyek-proyek yang tidak perlu dan sebagainya, tidak akan digubris. Nah, tidak akan digubris. Dia, pemimpin yang sombong, bisa menunjukkan sikap seolah-olah mendengarkan, seolah-olah. Tapi bahasa tubuhnya menandakan bahwa dia sebenarnya tidak menghormati pelapor dan tidak betul-betul mendengarkannya. Misalnya apa? Dia misalnya ada yang datang bertamu, termasuk bertamu, atau bawahan lapor. Dia tuh
sedang buka email, apakah di HP atau di laptop. Terus orang itu ngomong, dia tetap aja buka email, membaca dan sebagainya. Ya terus gimana? Dia orangnya suruh ngomong, tapi dianya tidak gubris atau sambil membaca dokumen. Jadi dia kelihatannya mendengarkan, tetapi sebenarnya dia tidak mendengarkan. Istilahnya apa itu? Mendengarkan tapi palsu. Itu namanya pseudo listening. Pseudo listening. Nah, Allah melarang itu. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Kalian jangan seperti orang-orang yang mengatakan, ya kami mendengar, tapi mereka sebenarnya tidak mendengarkan. Nah, demikian adalah sebagian dari gambaran pimpinan yang sombong. Kesombongan mereka itu menyebabkan kepemimpinan mereka itu menjadi kurang efektif. Misalnya, karena seseorang pemimpin yang sombong itu menganggap dirinya selalu benar, maka kalau ada sesuatu kesalahan, dia cenderung menyalahkan dan memarahi pengikutnya. Ini menyebabkan para pengikutnya bekerja dengan ketakutan, dan dia tidak akan bisa menemukan kesalahan yang sebenarnya. Kalau dia tidak bisa mendapatkan kesalahan yang sebenarnya, dia tidak akan bisa melakukan koreksi. Ya. Dan karyawannya karena ketakutan, maka tidak bisa berpikir jernih. Dan bahkan bisa frustasi, karena mereka tidak bisa mengatasi problem yang betul-betul mereka hadapi. Ya. Karena pemimpin yang sombong itu tidak mau mendengarkan nasihat atau kritikan dari orang lain, maka para pengikutnya tidak mau mengemukakan problem yang terjadi di lapangan dan tidak mau juga memberi saran. Ini bisa terjadi terhadap suami. Ya. Suami yang sombong, kalau istrinya mau memberi nasihat, diam, kamu nggak tahu apa-apa. Terus lain kali, ngapain aku negur, biarin aja, biarin nanti dirasakan sendiri akibatnya. Ya. Akibatnya apa? Pemimpin tidak bisa mengenali kesalahan itu sejak dini dan tidak bisa mengambil keputusan untuk memperbaikinya sebelum problem makin parah. Kalau problemnya sudah makin parah, sudah sulit atau bahkan tidak bisa diatasi lagi, dia baru mengetahui problem itu setelah problem itu makin besar dan makin sulit diatasi. Demikian sebagian dari indikasi orang-orang yang sombong, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, bagaimana supaya kita tidak sombong? Kita mesti memimpin dengan rendah hati. Tanda-tandanya rendah hati apa? Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita masih bertemu kembali sebelum tanggal 20 Ramadan ya. Karena setelah tanggal 20 Ramadan itu umumnya kita, banyak di antara kita itu beriktikaf, sehingga tidak bisa mengikuti kajian ini. Dan juga para santri itu makin banyak kegiatannya. Saya ikut agak sibuk, sehingga mungkin kita liburkan mulai tanggal 20-an. Kita liburkan dan mungkin kita akan ketemu kembali setelah Idul Fitri. Nah, ringkasan apa yang kita bahas pagi ini, bahwa Allah melarang kesombongan dan mengancam pelakunya dengan siksa neraka. Pemimpin yang sombong secara umum menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Indikasi kesombongan antara lain merasa paling berkuasa, menganggap dirinya sebagai pusat dari segalanya, menganggap dirinya paling pintar, dan dia menikmati pujian. Dia memenjarakan penantangnya atau oposisinya, menyerang kepribadian pengkritiknya, tidak mau mengakui kesalahan sendiri, dan tidak mau menerima nasihat. Dan mereka buruk dalam berkomunikasi. Semoga Allah melindungi kita dari kesombongan.